Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Senang berjumpa lagi dari kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro Solo. Pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Dan renungan yang saya bawakan berjudul adalah Tuhan yang melepaskan dan menjagai. Sebelum memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui putra yang terkasih, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa dan pelanggaran kami, melalui kematian dan kebangkitannya di Bukit Golgota, dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap keluarga kami, Bapa. Dikuduskan dan dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan damai surga ke dalam hati dan pikiran kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Bapa sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelumnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang besar ini. Bukai hati dan pikiran kami Bapak untuk kami dapat mengerti kasih Bapak, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan judul Tuhan yang melepaskan dan menjagai, saya ambil ayat intinya dari Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan apa? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jangan heran jika dalam hidup ini kita masih alami pergumulan, kesulitan, dan kesesakan. Tidak terkecuali dalam pelayanan atau pekerjaan, Tuhan pun kita sering alami ujian. Meskipun Tuhan berjanji akan memberkati umatnya yang taat kepadanya, namun di balik janji itu terdapat kenyataan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita mengikuti Yesus Kristus dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat dan penebus kita, kita berharap kehidupan kita sebenarnya baik-baik saja. Kita berharap kehidupan kita lurus-lurus saja. Tetapi di dalam perjalanan waktu, sebenarnya pada saat kita mengikuti Yesus Kristus, banyak hal-hal yang tidak kita duga akan menimpa kita. Dan juga banyak hal-hal yang akan menguji kita, menguatkan kita supaya lebih tertuju dan lebih fokus kepada Tuhan. Salahkah Tuhan dalam hal ini? Tidak. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa mempercayai Tuhan dan berusaha hidup benar serta turut melayaninya dengan setia, semuanya itu tidak melindungi kita dari kesulitan dan tantangan hidup. Justru sebaliknya, penyerahan diri kepada Tuhan seringkali mendatangkan ujian dan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Tuhan telah meletakkan bahwa kita harus mengalami banyak kesukaran sebelum memasuki kerajaannya? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat 14 ayat 22. Contoh Kisah Para Rasul 27 mengisahkan saat Paulus ingin memberitakan Injil di Roma sesuai kehendak Allah. Ia mengalami banyak tantangan, terbelenggu, badai, dan kapal kandas. Sekalipun Paulus setia, jalannya tidak dibuat gampang atau tanpa kesusahan oleh Allah. Demikian juga dengan kita. Seringkali saat kita berada dalam kehendak Allah dan tetap setia kepadanya, kita dituntun melalui jalan yang kurang menyenangkan. Mengapa? Sebab Tuhan ingin kita bertekun dalam iman yang semakin kokoh. Kabar baiknya untuk kita adalah sekalipun kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Ini berarti tidak ada satupun kesulitan yang kita alami yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Jadi ketika penderitaan dialami orang benar, sesungguhnya di sana Tuhan sedang mengimbanginya dengan pernyataan pembebasan dari segala kesulitan. Ketika maksudnya dalam mengizinkan penderitaan itu telah tercapai, Tuhan pasti membebaskan kita dari segala kesukaran dengan turun tangan secara adikodrati di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Untuk itu apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari tetap sabar dan bertekun dalam iman. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 20, maka kepada Allah yaitu Bapa kita, itulah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Doa kita pada hari ini. Bapa, segala kemuliaan dan pujian kuberikan bagimu. Aku memuji dan menyembahmu. Engkaulah Rajaku dan Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Amin.